Shalom, selamat pagi. Juah-juah kita kerina. Mari si benakan ibadah ta. Mari kita fokus menyembah Tuhan. Mari si puji di bata. Ibas kitab Ndenden Tanari nomor 235 bait si pertama. Ialah ukur ta bagaimana desken keluhan tale pas nembah muji karena si badia. Turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus selaku serayan Tuhan ikatakan kami mejuah-juah ras selamat wari minggu man banta krina. Man bandu kekelengan kami si sekali enda dengar kebaktin ibas gerejanta enda, ikatakan kami mejuah-juah, kerehendu nambahi keriahan man banta krina, ibas bena kebaktinta, mari dage si dengkehken momo, karena perdalanan perpulungan Tuhan, bagepe rencana pelayanan gerejanta kubas wari-wari sireh enda. Penegasan momo saja man banta, Sinan ibas Rumawi 5 berita minggu enda emekap pemilihan penyisipan pertua secara runggun untuk sektor 6 ilaksanakan ibas wari enda tanggal 16 Oktober 2022 maka kerina kita kari muat bagin ibas pemilihan enda gelah kaisi rencanakan Tuhan untuk serayana i sektor 6 masih terjadi. Maka kerina kita kari muat bagin. Si peduakan ngapuli runggun man keluarga turang seninanta sini kelengi kita. Keluarga Bapak Sopi Baru sektor 5 ibahan wari Kamis tanggal 20 Oktober jam 10 siwah i gerejanta enda. Mari sisikapkan kerina waktu enta reh kita ibas ngapuli enda. Gelah bancika si breken pengapul manturang seninanta enda. Bagepe man kita kerina kari moria setelah selesai ibadah ras selesai pemilihan enda maka kita ku El Sadai. Namun si breken lebih sorantaya maka kita ku El Sadai. Bujur. Kata penaruh man banta krina mejuah-juah senina rasturang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus di bata nepadilaki ras diberu duana ia idilo gunandemi dengan pekena-kena doni enda diberu si jadi nande ibas jabu si igelari moria i tengah-tengah GBKP. Ia ingan tertande man isi jabu bagepe gereja ras masyarakat. Moria muat bagin ibas dahin persadan pelayanan bagepe ras kesaksin arah ke ngasupen si enggo ilako kena ibas di batanari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari ras-ras kerina kita tedis. Si puji di bata ibas kitab Ndenden Tanari nomor 235 bait yang ketiga. Temani ibas aku ngelayasi, nahi si lengah
jalo kenjana priala ukur ta jade bana deskan kegeluhan tak ale pas nembah muji gelar nasi badia. Ibas gelar di bata Bapa sinjadikan langit rasdoni. Ibas gelar Yesus Kristus singgonehken kekelengena alu nebusi donienda ras ibas gelar kesah si badia si pengasup manusia geluh si keleng-kelengan. Perkuah ate ras dame ibas di bata Bapa anakna Yesus Kristus ras ibas kerembaken kesah si badia ras kita kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan ras sura-sura di bata. Ibahan Adam gelar ndaharana Hawa, erkiteken ia menande kerina jelma manusia. Kejadian 3 ayat 20. Erpalaskan kata di bata enda si puji ia alurarudas kita ngendeken kitab denden 360 aloh ayat sadaras 3. Puji Tuhan di batata katakan bujur bana sabab ia si mereka pasu-pasu man banta melindas mulia kekelengan Tuhan ibas doni krina anandu naksikan kerina perbahanandu. Ingat kami pada Tuhan pas kegeluhan kami kasih mereka kegeluhan tetap ukur kami melindas mulia kekelengan Tuhan ibas doni endah ajari oh Tuhan kami krina anakmu naksikan kerina perbahanandu. Perpulungan banci kundul. Pujin mandi bata si perdiateken kegeluhan manusia. Di bata enggo milih manusia neken sura-surana nandangi doni enda. Mesir bahanca kita meharga. Erketeken sie sisehken puji-pujinta. Tendi ku muji Tuhan, meriah ukurku perbahan di bata penebusku. Sebab enggo ingetna aku kawanna si meteruk. Genduari-ngari kerina kalak ngatakan maka aku sangap. Sabab di bata si mada kuasa encidahken perbahanan naman bandu badia megelarna. Icidahkenna perkuahatena man bangku siar kemalangan man bana. Icidahkenna kuasana alu perbahanan tanah janah iam batina gelah olah sesura-sura kalak si meganjang ukurna. Ingetna padan singgo ibahanna ras nini-niningku janare ia napati aku kawanna. Si puji Tuhan raduras kita ngendeken kitab denden 424 ayat sadaras 2. Dipujikan
tak biasi berdiatekan kita min keleng naman bantala erkeri sangap kagalang sirna lemban duhe dah tentu waras kesenangan be sangap kagalang sirna lemban duhe dah tentu waras kesenangan be. Kinata kegeluhan manusia ras pengakun dosa. Turang ras senina dibantah tae bagenande ingan anak-anakna. Ipe kena-kena dengan iteguna kita ibas dalani geluh enda. Keleng atena la ersibar, gia anak-anakna la ngantusi ia. Ia meingan tertande, ingan datken keleng ate dingen pergegeh. Biak nggo isuanken di bata ibas nandenta ibas jabu. Kuga ngesi ida pengergan ras keleng ateta nandangi di bata sireh bagi nande ibas geluhta paksa teneng si benaken. Kuga ngesi idah pengergan ras keleng ateta nandangi nande si enggo ijujurken di bata ibas geluhta paksa teneng si benaken. Marilah siakuken dosa ras klepekenta ilebe-lebe di bata mamre ras permata. Oh Tuhan megati aku laku di londu selaku nande ibas geluhku emaka mekuamin atendu papa aku sampati min aku Paksa teneng si benaken. Siakuken salah lepakta alu ngendeken kitab denden nomor 76 ayat 1 ras 3. Aku
Perpulungan ipindoken tedis. Berita pengalami dosa. Selaku persuruan di bata, aku nehken katana man banta krina. Kita singaku kendo santa, aku me di batandu. Simili rasindilo kam guna jadi nande, dingin si mereka nande man bandu guna irgaindu ibas geluhndu. Ku pegegehikam, ku alemi salah ras lepakdu, ernalemlah man bangku. Sidahi dengan si puji Tuhan singgo ngalemi dosanta arah kitab Denden 402 ayat 1-3. Kurban kekelengandu, tebusi dosaku, aluma murdarandu, geluku jadi baru. Asa masuk gegeku, ku ikut kata-katamu. Yesus kam si perkuat, ku puji rasku sembah. Berban kekelengandu, jadi kendu geluku, maharga ras berguna, deskan batu permata, asa masuk gegeku, ku ikutkan katamu. Yesus kam si perkuat, ku puji rasku sembah. Perpulungan banci kundul. Gundari mari rarudas si begiken sada pujin ibas mamre runggun Bandung Barat.
Tuhan, ini kami Mamre Tuhan. Kehidupan telah kami jalani Bapa, melewati mara bahaya, kelam kehidupan di dalam hidup kami Tuhan. Tapi hari ini, saat ini Tuhan, Engkau layakkan kami ada di tempat ini Bapa. Dan ke depan Tuhan hari ini juga, segala problema kehidupan kami akan kami jalani dengan tetap teguh Tuhan, tetap tegar Tuhan, dan tetap bersyukur karena Tuhan bersama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji gelar Tuhan, ibas pujian Mamre Runggun Bandung Barat, Mamre Bandung Barat luar biasa. Gundari, mari radu kita ngoge kata dibata bagin si pemena. Sini buat ibas perbahanan Rasul-Rasul 12 ayat 12b se 10:6. Perbahanan Rasul-Rasul 10:2 ayat 10:2b se 10:6. Dibacakan kami secara tunggal. Bagenda kata dibata. Kenca tuhu-tuhu kal ia sedar, lawas ia ku rumah Maria nande Johannes Markus. Ibas rumah anterem kalak pulung ertoto. Asum erlebuh Petrus i pintu gerbang nari, reh sekalak cuak-cuak diberu, gelarna Sirode, ipepayuna ise erlebuh Itandai rode maka sora sora Petrus. Perbahan riahna ukurna kiam ia mulihken ku rumah, lanai inget nape nalangi pintu gerbang Ikata kena man kalak si pulung, maka Petrus tedis ilebe-lebe pintu gerbang. Tapi ngaloi kala man bana krina, adon kam. Tapi igagehi rode ngata kenca, maka tuhu Petrus idarat. Nina kala malaikat nange. Tapi perbahanan lar ngadi-ngadi Petrus nuktuki. Maka dungna italangi kalak ndai, kenca idahna Petrus mamang kal Athena. Ketuahan kalak si megiken kata dibata, dingin si make kenca ibas keluhna si tep-tep wari. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menerangi hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Minggu Muria hari ini firman Tuhan menyapa kita dari kitab Kejadian 24 ayat 54 sampai dengan ayat 61. Saya akan membacanya, mohon saudara sekalian mengikutinya di dalam hati. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, "Lepaskanlah aku pulang kepada tuanku." Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, "Biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaskanlah aku, supaya aku pulang kepada tuanku." Kata mereka, "Baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi beserta orang ini?" Jawabnya, "Mau." Maka Ribka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, "Saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya." Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Demikian firman Tuhan. Moria menjadi ibu yang baik. Selamat ulang tahun Moria. Ulang tahun yang keberapa? Udah zaitun ya. Sudah lansia. Betul kan zaitun ya? Kalau lansia di GBKP, iya. Saudara, izinkan saya mengutip satu berita yang ditulis dalam media Indonesia edisi Selasa 1 September 2020 yang lalu. Seperti ini beritanya. Berdasarkan data Simponi PPA Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, pada 1 Januari sampai 19 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak dengan rincian 852 kekerasan fisik, 768 kekerasan psikis, 1.848 kasus kekerasan seksual. Wow ya. Ternyata negara kita penuh dengan kekerasan ya. Luar biasa. Sementara itu saudara, menarik untuk juga kita simak hasil survei yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Sebagaimana ditulis dalam koran Tempo edisi 23 Juli 2020 yang lalu,
tentang kekerasan yang terjadi kepada anak spesial di masa pandemi COVID-19. Hasil surveinya mengejutkan. Apa itu? Ternyata pelaku kekerasan fisik terhadap anak dinominasi oleh Moria, 60%. Prestasi yang memalukan. Ketika kita terkenal sebagai Moria si Panther. Disusul kekerasan yang dilakukan oleh kakak atau adik sebanyak 36%. Mamre masih selamat. Di urutan ketiga saudara adalah Mamre. Plok 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 plok. Ternyata 3 besar juga ya. Sebanyak 27,4%. Ternyata kita semua mengambil bagian dalam pelaku kekerasan terhadap anak ya. Anggota keluarga. Bentuk kekerasan yang kita lakukan apa saudara? Yang paling banyak itu adalah mencubit. Siapa yang baru tadi pagi mencubit anaknya? Udah buru-buru mau ke gereja, susah kali bangun. Banyak kali lagi tingkahnya gitu. 23%. Dengan cara dipukul, pok. Gampang lalu tangan, bukan ringan tangan. Kalau ringan tangan rajin ya, lalu tangan. 10%. Dan yang terakhir adalah dengan cara dijewer. Sebanyak 9%. Saya pernah bertanya kepada beberapa orang tua tentang tanda kutip kecenderungan memukul, kemudian mencubit dan menjewer. Dan luar biasa saudara, alasan melakukannya sangat rohani. Kira-kira apakah itu? Sangat rohani dan berdasarkan firman Tuhan. Apa itu? Kalau firman Tuhan berkata anak harus dididik dengan rotan. Ya toh? Zaman dulu saya masih ingat. Ya kan? Zaman dulu. Biasa orang tua melakukan seperti itu. Kalau salah di sekolah, ngadu ke orang tua, makin dimarahi ya, Wak. Betul tak? Tapi zaman now, zaman sudah berubah Bapak dan Ibu. Sudah enggak masanya lagi, meskipun Alkitab mengatakan didik dengan rotan, enggak lantas kita menjadi orang yang gampang. Apalagi kalau misalkan anak kita itu, wah, sudah SMP atau SMA. Klien saya salah satunya sampai SMA dia masih kena sabuk. Ikat pinggang bapaknya. Sampai SMA. Sampai kalau bapaknya pulang sudah terdengar bunyi mobil masuk, 4 anaknya mencari tempat masing-masing untuk ngumpet. Bawah kolong meja kek, kolong tempat tidur kek. Pokoknya jangan terlihat oleh bapaknya karena bapaknya pulang dalam kondisi tenggen. Apa bahasa karunya tenggen? Ya itulah. Saudara, apa yang saudara pikirkan ketika mendengar kata anak? Anak, anak. Apa yang terbersit dalam pikiran saudara? Anak. Berkat Tuhan, amin. Buah cinta kita, amin. Ahli warisku. Kalau ada warisannya. Penerus marga tarigan. Karena dia laki-laki. Kalau perempuan, pengeluaran. Ya kan? Pengeluaran tidak dia orang karo. Ya kan? Kalau perempuan. Karena meskipun ada mas kawin tetap aja kita kudu mengeluarkan sekian-sekian lagi, bukan? Ya. Dan dia akan jadi milik orang lain. Begitu. Rasanya mirip-mirip dengan orang Batak Toba ya. Kalau posisi perempuan itu kurang begitu berharga dalam suku kita. Kenapa menjadi penting kita menjawab pertanyaan
Apa yang saudara pikirkan ketika mendengar kata anak? Karena pahamilah saudara, pemikiran, pendapat, pola yang terbentuk dalam pikiran saudara tentang anak itu sangat mempengaruhi bagaimana saudara bersikap kepada anak. Bagaimana saudara akan mendidiknya. Zaman terus berkembang, tapi mari jujur Bapak dan Ibu, kalau kita ketika mendidik anak, pola asuh yang kita terapkan adalah pola asuh warisan. Betul nggak saudara? Ngerti nggak pola asuh warisan bagaimana? Macam mana saya dulu dibesarkan Bapak dan Mama, begitulah juga. Makanya kalau kita ngomong ke anak, apa kalimat yang paling sering kita pakai? Dulu. Terus bicara masa lalu. Dulu Bapak, dulu Mama. Zaman sudah berubah. Dulu sekali tengok Mama, hilang semua pengetahuan kita kan, keberanian kan. Sekarang tengoklah anak, ditengok-tengok kita balik. Tengok-tengokan lah. Kan memang begitu. Ya kan? Zaman berubah, kekristenan berkembang, tapi tetap saja kita masih terjebak di pola pikir, di paradigma membeda-bedakan anak laki-laki dengan anak perempuan. Kalau baru lahir anaknya, Pak, selamat Pak, anaknya baru lahir, laki-laki atau perempuan? Perempuannya. Nada suaranya itu macam begitu, perempuannya. Terima kasih lah, pakailah itu. Tapi coba kalau laki-laki yang lahir, belum kelar pun kalimat ucapan selamatku. Pak selamat ya, oh terima kasih, terima kasih. Laki-laki anakku. Jadi lupa dia itu anak istrinya juga. Langsung lupa. Saya suka sekali kalau di ulang tahun Moria hari ini GBK memilih perikop yang paling jarang dikotbahkan ini. Jarang sekali dikotbahkan di gereja, tapi kalau di Permata di urusan orang muda saya paling sering memakai perikop ini. Karena perikop ini kalau dibaca dari ayat 1 sampai selesai, ini adalah satu perikop yang menggambarkan, menceritakan, menjelaskan proses menemukan teman hidup. Ada Permata? Ada Permata di sana? Ya, ini nih prosesnya, perjalanan menemukan teman hidup. Dan untuk kita para orang tua Mamre dan Moria, hari ini kita akan belajar bagaimana mendidik anak yang sebenarnya. Fakta kebenaran tentang seorang gadis bernama Ribka menjadi bukti bagaimana orang tuanya mendidik dan membesarkan dia sampai akhirnya satu lamaran datang kepada Ribka. Kita cek dan recheck ya Bapak dan Ibu. Siapakah si Ribka ini? Ada di sini nomor nama Ribka? Ada Ribka? Bagus itu kalau dijadikan nanti nama cucu. Ya, Ribka. Siapakah Ribka? Kejadian 22 ayat 23 mengatakan Ribka adalah putri Betuel kemenakan Abraham. Arti namanya adalah tali pengikat binatang muda. Di ayat 16 dikatakan Ribka adalah anak gadis yang sangat cantik parasnya, tapi bukan cuma cantik, tapi dia masih virgin. Berawan ting-ting, tapi bukan si Ayu ting-ting. Dan diklaim, spesial para bermata. Kata berawan itu dilanjutkan dengan kalimat belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Apa kebenaran yang kamu dapatkan dari situ? Keperawanan itu bukan cuma soal Anda sudah melakukan hubungan seks bersenggama dengan pria atau tidak, tapi itu masalah ujung rambut ke ujung kaki. Maka kalau kamu sebagai bermata menjaga tidak pernah bersenggama dengan seorang pria, tapi sudah diobok-obok ujung rambut ke ujung kaki, kamu tidak lagi virgin. Yes, secara utuh begitu. Makanya kalimat saya selalu ekstrim kepada para orang-orang muda.
Kalau kam mengerti siapa diri kam, I know who I am. Tak seorang pria pun kam akan biarkan menyentuh tubuh kam ketika kam bahkan tak yakin itu akan jadi pasangan kam nanti, teman hidup. Cuma atas nama cinta. Dan sebaliknya, kalau kam seorang pria yang mengerti betul keberhargaan diri sebagai seorang manusia yang Tuhan ciptakan, kam tidak akan pernah sembarangan menyentuh seorang perempuan. Please ya, Moria dan Mamria, tanamkan itu kepada anak Anda. Dimulai dari kebiasaan berpakaian sopan di rumah. Tak berarti karena itu bapaknya, itu putrinya, borunya, lalu bisa pakai sembarang celana pendek. Sekarang kan kekerasan seksual sudah terjadi. Bapak kandung sak, anak kandung. Betul kan? Betul kan? Yes. Itu karena kenapa kita sembarangan dalam segala hal. Zaman dulu saya masih ingat banget. Pantang banget bapak itu dengan anak perempuan. Ya. Pantang banget kalau sampai pangku-pangkuan. Maaf, memandikan pun tidak boleh sebenarnya. Tapi zaman sekarang anaknya tali satu, pendek banget. Papa. Lalu fakta berikutnya tentang Ribka apa? Berasal dari keluarga kaya, punya banyak pelayan. Tapi yang keren adalah dia tidak dimanja. Dibiasakan bekerja keras, mengambil air ke sumur. Ingat ya masa lalu kita ya, Bapak dan Ibu ya. Saya dulu begitu mengambil air ke sumur sampai di rumah airnya tinggal seini. Karena apa? Udah habis di jalan, gelenteng. Tak tamat-tamat saya ngangkut airnya. Ya. Lalu yang berikutnya, ketika dia bertemu dengan hamba Abraham, dia tidak hanya memberi minum hamba itu, tapi juga unta-untanya. Saudara tahu fakta tentang unta? Biar tergambar gitu loh bagaimana rajinnya si Ribka ini. Satu unta itu kalau sedang haus minum air hingga 100 liter. Ya, dan yang dibawa hamba Abraham waktu itu lebih dari satu unta. Satu unta 100 liter. Kira-kira berapa kali lah Ribka harus bolak-balik ke sumur ngangkut air. Ototnya enggak tahu lagi lah. Ya, seperti apa kerennya bentuk ototnya, saudara. Berhentikah sampai di situ kebaikan Ribka? Tak. Ketika hamba itu bertanya apakah ada tempat untuk menginap di rumahmu? Oh, bukan cuma tempat menginap, makanan dan minuman pun ready. Welcome. Kalau di kami orang Batak Toba, Ribka ini adalah gambar dari orang yang disebut dengan istilah si partamue. Apa bahasa karonya? Si partamue yang rajin terima tamu. Jadi saya ingat banget dulu perkataan almarhum mama saya, jangan pernah anakku mengakhiri hari tidur kam tanpa ada segenggam nasi yang tersisa. Bisa ada orang yang lapar, tiba-tiba datang segenggam nasi, dan itu menjadi tradisi di rumah kami. Minimal segenggam kudu disisakan. Lagi makan ini enak, sisihkan semangkuk. Telan ludah anak saya. Mak gak bisa nambah lagi, enggak anakku. Tapi masih ada segenggam lah, seperti kebiasaan bagaimana? Oh iya. Dan lagi saya tambah alasannya, kan sudah malam, jangan lagi makan banyak-banyak. Oh iya, udah selesai. Semua kebenaran tentang Ribka ini saudara menjadi bukti bagaimana orang tuanya mendidik dan membesarkan dia. Dan pertanyaan kita adalah apa yang bisa kita pelajari hari ini. Itu yang keren. Yang pertama saudara, pahamilah saudara, tugas kam sebagai ibu, kam sebagai bapak adalah mempersiapkan anak-anak kita untuk siap 86 keluar dari rumah. Jadi yang mulai nelangsa karena anaknya harus berpisah dari dia. Itu tugas utama kita. Anak kam siap 86 ketika waktunya kata Tuhan dia harus meninggalkan rumah kam. Bukan mendidik anak kita supaya selalu bersama kita, tinggal di rumah kita dengan kalimat, aku kan orang tua kam, udah janda bersendiri, gak kasihan kam. Gak ada lagi mama endu, cuma aku doang. Masa kamu gak kasihan bapak sendiri? No.
Tugas utama kita adalah siapkan anak kita untuk bisa berangkat dari rumah dengan damai sejahtera. Smile, goodbye mama, goodbye papa. Sakit? Ya itulah kenyataannya. Baru dengar ya? Baru dengar hal itu? Makanya firman Tuhan mengatakan laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan Jadi jangan kalau kamu merindukan anak kamu punya teman hidup, jangan katakan carilah anakku teman hidup. Baru main ya. Menantuku, biar ada teman mama nanti di rumah, teman bapak. Salah besar. Ya. Ente. Bertobat ya Bapak dan Ibu ya, bertobat ya. Bertobat ya, jangan tambah beban anak kamu ketika dia mau mencari teman hidup. Karena kalau sampai kamu mengatakan carilah menantu supaya ada teman mama nanti kalau sudah tua, ada yang merawat mama dan bapak, jadi mikir dia. Mencari yang cocok untuk mamanya, untuk bapaknya, bukan mencari yang cocok untuk dia. Makanya banyak sekarang permata mengambil komitmen melajang. Karena susah kali yang cari yang cocok untuk mamanya ini. Belum lagi kalau bapaknya menambah, jangan berutarigan naknya. Mantan bapak dulu itu tak benar berutarigan. Mamanya tak mau kalah. Jangan sembiring. Cukup sekali untuk yang terakhir. Sembiring melukai hatiku. Wajahnya serius lagi. Anaknya bilang, Tuhan, biarlah aku melajang. Terlalu susah memenuhi impian bapak dan mama ini. Yang mau menikah saha. Kok orang tuanya yang repot bikin kriteria? Bukannya nanya ke anaknya. Kriteria kamu apa anakku? Maka karena tugas kita adalah menyiapkan anak-anak kita pergi dari rumah, maka suka tak suka siapkan anak kamu menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab dan disiplin. Kenapa pendeta? Manalah kita tahu besok lusa anak kita ini terlempar di planet mana? Siapa tahu beberapa tahun ke depan udah pindah dia ke planet Venus atau Mars. Ya kamu kudu bersiap kan? Kita tinggal di Bandung, ternyata kata Tuhan dia harus tinggal dan menetap di Papua. Ya harus siap toh? Yes. Maka mari Moria yang child si pentar yang cakep-cakep, berhentilah jadi anggota tim SAR. Mamri juga berhenti ya. Jangan jadi anggota tim SAR menambah-nambah kerjaan kamu. Kenapa? Anak-anak kamu tidak sedang dalam bahaya kan? Gak ada sinyal SOS kan? Lagi bunyi gak sinyal SOS-nya? Ngerti kan maksud saya kan? Ngerti kan? Yes. Kalau kamu masih pasutri yang muda, masih punya satu anak, jangan langsung karena masih anak satu, begitu anak kamu kesulitan sesuatu, oh sini nak, sayang bapak sini bapak bantu sini. Sayang mama, tondiku. Lagi masak, kecipratan sedikit, mama, jangan masak lagi nak ya, jangan masak lagi. Nanti nggak ada laki-laki yang mau sama kamu, jangan, mama aja yang masak. Akhirnya anak kamu masak air pun gosong. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak kalau sejak kecil setiap kali anak kita bermasalah kita mengambil alih. Kita terjebak di Savior Syndrome menjadi juru selamat bagi anak kita menggantikan Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Reinhard Sinaga. Tahu itu Reinhard Sinaga? Tidak siap menghadapi masalah. Mentalnya mental tempe. Begitu keluar dari rumah, dia kuliah. Hari pertama masuk ketemu dengan dosen, full smile dia, mahasiswa. Punya kartu ATM sendiri. Gesek sesuka hati. Tiba-tiba dosennya masuk. Kuis. Langsung izin dia. Pak izin toilet telepon. Gak suka aku lihat dosenku itu.
Baru hari pertama udah kasih kuis, malas sekali aku lihat dia. Ada banyak orang muda zaman now gak siap menangani masalah. Makanya angka bunuh diri meningkat dengan pesat, saudara. Per 1 menit 2 orang di dunia mengambil keputusan karena terlalu nyaman dengan zona nyamannya. Memangnya apa salahnya pendeta kalau kita bantu anak? Aku kan pengen kasih yang terbaik. Aku nggak mau anakku celaka. Bla 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 bla. Oke. Tapi kalau saudara gercep lihat anaknya kesulitan PR, sisi mau bantu. Makanya sepanjang pandemi kan anak yang belajar kita yang stres kan. Lewat pandemi ada PR anak, mama dan bapaknya yang sibuk mengerjakan PR ini. Searching di Google, anaknya ngapain? Main game. Akhirnya anak kita bagaimana? Bagaimana saudara? Mungkin nilai akademisnya menjadi sangat tinggi karena bala bantuan kita, tapi secara emosi, sosial dia cerdasnya 0. Nangis sedikit, kecewa sedikit, siapa? Mulai dari kecil itu kan, kalau tersandung, siapa yang nakal siapa? Udah aku pukul. Siapa yang begitu ke cucunya? Siapa yang nakal kempu? Mama, kamu memang kenapa dengan anakku, dengan cucu kamu? Anak kempunya dari kecil. Oh kayak gitu. Oh, besok dia bikin lagi seperti itu. Ribut lahirnya keluarga cuma gara-gara kempu dan anak. Pernah nggak saudara berpikir if tomorrow never comes? Bagaimana kalau besok kamu sudah berhenti bernapas? Anak kamu bagaimana? Ikutlah dia berhenti bernapas. Kan terjadi kan? Apartemen Gateway kan? Setelah ibu mereka meninggal, orang tua mereka meninggal, mereka mengambil keputusan bunuh diri karena kenapa? Nggak mampu menghadapi hidup tanpa orang tuanya. 2 orang bersaudara itu waktu itu. Amsal 22 ayat 6 saudara. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Pada porsinya Bapak, pada porsinya Bu. Saya suka sekali tadi dengan lagu Mamre. Betul kali lah tadi bisikan Mamre itu. Bikin kami bernyanyi sebelum pendeta khotbah. Biar tahu pendeta itu bagaimana kalau kami ini mendukung Moria katanya. Keren kali, romantis sekali lagunya. Kau hiasi kehidupanku, dalam hatiku, Moria, dengan kemurahanmu, Moria. Kau rancangkan masa depanku, Moria. Begitu. Meskipun di lirik refrennya, aku ada saat ini, baru nunjuk ke Tuhan dia. Tapi kata-kata pertamanya, saya benar-benar sedang tadi sambil mereka menyanyikan, saya membayangkan suami saya. Romantis sekali lagu itu. Untuk mengatakan kepada Moria, di tugas kami yang maha berat itu sebagai istri, sebagai ibu, sebagai perempuan, double-double. Kalau pria, apa tugasnya? Pria cari nafkah, cari cuan. Puji Tuhan kalau mamre-mamre ini, coba lirik mereka, sudah tidak malu membantu tugas Moria di rumah, nyapu pel, masak, cuci piring. Tapi zaman now saya katakan sekian ratus% masih ada mamre yang berpikir itu bukan tugasnya. Harga dirinya langsung jatuh begitu dia pegang sapu. Tapi di gereja mau dia nyapu. Itu pula lah. Agak-agak mengherankan juga memang. Belahan jiwanya tak mau dibantu, tapi pendeta Runggun dibantu nyapu. Kayak mana pula lah itunya. Tapi bukan di GBKP ini, itu di GBKP lainnya itu kurasa. Ya toh, sudah bukan zamannya lagi mamre kalau kamu berpikir seperti itu. Ya kan? Karena itu apa? Rumah tangga kita.
rumah kita, anak kita. Maka segala sesuatunya tanggung jawab bersama. Apalagi mamre di zaman now, kami itu nyambi mamre. Sambil cari cuan juga nya kami. Emang kamu tahu berapa harga cabai sekarang sekilo? Yang kamu kasih itu cukup enggak untuk bikin balado teri? Cukup enggak? Enggak tahu kan? Taunya di meja makan ready, tersedia. Tapi kami berpikir, mana caranya biar ini cukup? Jualan online loh, ini loh, itu loh. Itu sebabnya penampilan kami ini menjadi, ya begitulah. Testelah kita. Boro-boro mau bikin beli skincare. Daster pun gak keganti-ganti mamre. Karena apa? Banyak kali tugas kami di rumah. Lebih kami pikirkannya dasi kam. Supaya kalau kam nyanyi di situ dasinya bersinar. Padahal daster kami di rumah udah banyak kali lubang anginnya di mana-mana. Tapi kalau kita kembali kepada komitmen pernikahan kita akan mengerti. Rumah itu rumah kita, anak itu anak kita, tanggung jawab kita bersama. Dan kalaupun ada benturan di antara kita dalam soal mengurus anak itu pasti. Karena kamu kan dibesarkan dengan pola asuh yang berbeda dengan istri kamu dibesarkan juga. Ya kan berbeda kan. Ketemunya kan setelah gede. Mencocok-cocokkan ini setelah menikah. Jauh lebih sulit mencocokkan sebelum menikah. Karena kalau sebelum menikah gak cocok pun cocok-cocokkannya. Udah cinta. Tapi setelah menikah menemukan ketidakcocokan. Berkeruk langsung kening. Kenapa dulu aku bilang iya? Ya kan? Tapi kalau kamu paham itu anak kita, maka kamu tidak akan pernah melupakan hal terpenting dalam pernikahan. Apa itu? Doa berdua. Semakin jarang kamu berdoa berdua, semakin rapuh pernikahan kamu. Aku banget pendeta. Sudah lama kami tak berdua bersama. Soalnya kalau diajak, Pak saat teduh Pak, lembur aku tadi malam. Kamu aja yang berdoa. Padahal firman Tuhan mengatakan apa? Dua sepakat memohon apapun permohonan mereka dikabulkan. Teman kita bersepakat yang pertama adalah pasangan. Sekarang teman bersepakat itu sudah sepakat dengan orang lain. Perih. Dan kalau dibahas urusan anak, Pak, macam mana anak kita itu? Kau selalu merepotkan aku. Pak, sebelum memakai kata selalu, pikirkan dulu ya, betulkah selalu merepotkan istri kami itu? Itu kata yang tidak boleh dipakai dalam komunikasi. Istrinya gak mau kalah. Kamu tidak pernah sama bobotnya. Selalu dan tidak pernah. Akhirnya apa yang terjadi di pernikahan kita? Anak-anak yang mendengarkan itu apa yang terjadi? Mereka bengong. Kam. Karena pertua kamu di gereja, pertua lagi kamu di gereja, akhirnya senandung kita setiap hari apa? Ku coba bertahan, mendampingi dirimu. Yang paling parah, itulah klien saya mahasiswa Unpad semester 5 korbannya. Ribut suami dan istri, lalu curhatlah mamanya ke anaknya, melampiaskan tepatnya. Jangan kamu seperti bapak du. Kalau anaknya bertingkah, benar kan? Memang benarlah kamu copy paste bapak kamu. Dari mulai mendengar begitu sampai sudah semester 5 apa yang terjadi? Anak ini tumbuh tanpa rasa hormat pada siapapun. Termasuk orang tuanya, termasuk tulangnya, bibinya siapapun. Dan menjadi pemberontak tanpa mereka ketahui. 2 semester berturut-turut dia tidak kuliah. 2 semester berturut-turut IP-nya 0. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Mari mengaku dosa rame-rame. Tapi saya suka dengan kejujuran kamu, Pak. Terima kasih. Bertobatlah.
Di proses ketika Ribka mendapatkan lamaran, fungsi orang tuanya keren banget. Gak lantas karena yang melamar itu bawa permata langsung mereka ya keren, enggak. Kita panggil anak kita, mau enggak dia? Ingat saya katakan tadi? Lalu ditanya, nakku, kamu mau dengan ini? Mau, berangkat. Apa pelajaran terpentingnya Bapak dan Ibu? Dari sekarang mulailah bertanya kepada anak-anak kamu. Kamu maunya suku Karo atau bukan nakku? GBKP atau tidak? Cuma satunya pesan Bapak dan Mama. Yang penting seiman. Berhenti dari sekarang mengatakan harus orang Karo nak. GBKP. Ingat itu. Jangan sampai kamu lupa kaban jahe. Dan ketika akhirnya Ribka berangkat tak kalah keren. Semua saudaranya memberi berkat. Memberangkatkan dengan doa. Maka mulailah dengan kalau anak kamu sudah waktunya keluar dari rumah menjadi mahasiswa atau SMA dia harus merantau. Yang pertama harus kamu bekali itu adalah Alkitab. Siapa tahu dia ketemu dengan pendeta Marietta di kampusnya. Kalau belajar agama gak bawa Alkitab pulang dengan damai. Gak boleh pakai handphone atau laptop. Kudu Alkitab benerin supaya bisa dicoret-coret. Karena ini semakin ditinggalkan. Jangan bekali anak kamu pertama dengan kartu ATM sambil mengatakan bijak-bijak kamu geseknya anakku ya. Alkitab dong. Segera bergabung nakku di gereja terdekat ya. Kita kan GBKP. Kalau kamu temukan GBKP lah nakku. Keren itu. Ya toh? Itu baru kita siap membuat anak kita keluar dari rumah menghadapi setiap persoalannya sampai nanti di waktunya tanda kutip lamaran seseorang datang. Persiapkan dirimu. Tiba-tiba yang melamar orang Papua. Kalau tuan tanah dia, kan puji Tuhan kan? Lumayan dari Kalimantan tuan tanah. Yang penting seiman. Ready Bapak dan Ibu? Nanti dulu pendeta. Yang kedua menjadi Moria yang baik. Saya suka dengan kata baik. Kenapa kata baik dipakai bukan kata benar? Kenapa? Kenapa kata baik dipakai bukan kata benar? Karena tak ada Moria yang benar. Semua sudah berdosa kan itu kan Roma 3 ayat 10. Tapi menjadi baik bisa meskipun kecenderungan kita itu adalah berdosa. Natur kita berdosa. Lalu bagaimana menjadi Moria yang baik? Amsal 31 lah Moria suka tak suka kita. Jadi guru iya, jadi tuan rumah yang baik iya, yang masih hafal di mana letak barang-barang di rumahnya. Catat Moria. Jangan karena canggihnya zaman, kamu itu wanita karir atau banyak berkat suami ke kamu, pembantu kamu banyak kali, tukang kebun ada, tukang masak ada, tukang cuci ada, kamu jadi nggak ngerti letak garam di mana. Suami bertanya, "Mak, garam di mana?" "Mbak." "Kopi di mana?" "Mbak." Anak minta makan, "Mak, makan." "Mbak." "Mak, pijit," kata suami. "Mbak." Terjadilah hal yang kami inginkan. Ya kan? Amsal 31, saya suka itu. Moria yang cail. Kamu tahu apa artinya cail Bapak dan Ibu? Gabungan antara kekuatan. Kita ini dari tulang rusuk, bukan dari debu tanah. Ingat banget itu materi kita. Tulang rusuk bukan debu tanah seperti para pria ini. Debu tanah itu selesai. Tapi kalau tulang rusuk, susahnya kita ini ditumbangkan sebenarnya. Karena itulah Tuhan jadikan kita ini apa? Penolong. Punten ya Mamrea itu kenyataan firman Tuhan Pak. Bukan dibuat-buat. Tapi sama-sama kalau kita mati kembali kepada debu tanah. Jangan pula karena kita berasal dari tulang rusuk. Kalau mati kembali menjadi tulang, tak betul itu. Sama-samanya kita balik jadi debu. Tidak toh? Gabungan dari kekuatan dan kelembutan Moria. Jadi jangan karena kamu S3, pendapatan kamu lebih tinggi dari suami, akhirnya kamu kehilangan kelemah lembutan. "Pak, mau makan gak?" Kenyang langsung mereka. "Makan kan Pak?"
Karena itu ciri khas perempuan. Saya perempuan Batak Toba, saya tahu persis tidak mudah untuk memiliki sikap itu. Apalagi setelah saya menikah. Punya 3 anak laki-laki, semua pria, saya ratu sendiri. Susah sekali karena saya dibesarkan dengan sangat keras. Karena perempuan yang tertolak. Tapi akhirnya keberadaan pria-pria di sekeliling saya melatih saya untuk betul-betul menurunkan volume. Pak, kalau biasanya Pak, manggil anak pun begitu. Yo, dengar. Yo. Ada nah. Enggak dengar. Yo. Latihan itu. Latihan. Kenapa? Karena saya paham. Saya paham kebenaran firman Tuhan. Ketika saya selalu berdoa ke Tuhan, berkatilah anakku, Tuhan berkatilah suamiku. Saya mau menjadi orang pertama yang memberkati mereka dengan tutur kata saya. Dengan sikap saya. Nah, yang sering kita lupakan Moria adalah saking capeknya kita. Apa? Tutur kata pedas, bahasa tubuh jauh lebih pedas. Pada mau makan gak? Pada mau makan gak? Pada mau makan gak? Mau makan apa hari ini? Biar mama masakkan. Itu kan? Makan mak, makan aja atau kerja makan aja. Ya namanya hidup atau makanlah kerjanya. Lihat gak? Memang tak bisa dipungkiri. Tak bisa dipungkiri kenapa perempuan itu rentan dengan stres. Karena memang tekanannya banyak banget. Banyak banget. 24 jam kalau kita bisa tambah sebenarnya jam kerja kita itu lebih dari itu. Moria. Tapi firman Tuhan tidak kebetulan menciptakan kita menjadi perempuan. Enggak. Itu adalah rencana Tuhan dan ketika Tuhan menenun kita Mazmur 139 di dalam rahim ibu kita dulu menjadi seorang perempuan, dia tahu persis kamu punya kapasitas menanggung itu Moria. Amin. Amin. Hal utama yang tidak boleh kamu lupakan, kita lupakan adalah kamu itu berharga bagi Tuhan. Jangan lupakan. Artinya meskipun kamu harus bergumul karena suami, bergumul karena istri, atau karena mertua, entah karena apapun itu, jangan lupa keberhargaan diri kamu. Jangan menggantikan keberhargaan diri kamu dengan pakaian-pakaian yang akhirnya membuat suami juga menjadi stres. Karena ketika pendeta Mareta mau pesta ngundang kamu, terjadi persoalan dalam rumah tangga kamu. Pak, gak punya baju baru aku. Gak ada bajuku mau ke pesta pendeta Mareta. Langsung mamrenya bilang gini, perasaan di 3 lemari cuma 1 slotnya bajuku. Sisanya baju Nande semua. Kok bisa dibilang gak ada baju? Saya menemukan seorang ibu yang tak mau foto bareng dengan saya kalau dia foto baju itu sudah pernah foto dengan saya dan saya posting. Gak boleh. Kalau kamu mau foto dengan aku bunda, bilang-bilanglah biar kupikirkan bajuku apa. Ya Tuhanku Yesus yang Maha Pengasih. Kalau sekali seminggu saya ketemu dengan dia, berarti sekali seminggu lah di baju baru. Kayak mana lah tak riuh rumah tangga kita, macam mana jadi Moria yang baik seperti itu. Ketika kita asik mematut-matut diri kita dengan tampilan-tampilan dari luar, tapi lupa dengan inner beauty. Menjadi Moria yang baik itu tanda kutip gampang, tetapi menjadi Moria yang child itu bukan pekerjaan yang gampang. Karena itu masalah hati kamu dengan Tuhan. Maka di semua tanggung jawab kita yang berat itu jangan pernah lupa teguhkan lutut kamu kepada Tuhan. Karena kita ini tiang doa. Amin Moria. Jadi sehepot-epotnya setiap pagi. Begitu bangun, abaikan. Tuhan, isi aku Tuhan. Isi aku, kasih kekuatan. Lalu berdirilah di depan cermin. Gak usah sulam alis, gak usah sulam bibir. Biarkan semua di sini ada bengawan-bengawan solonya. Biarkan aja. Di sini semua belek-beleknya biarkan. Berdiri di depan cermin lalu katakan ke diri sendiri. Sarang heo diriku sendiri. Aku mengasihimu. Karena begitu kita keluar dari kamar, sudah menunggu ada banyak tantangan, ujian dan pencobaan. Tapi kalau gelas cinta kamu penuh Moria, kamu akan seperti Ibu Ribka. Gak banyak mencampuri urusan rumah tangga, siap ditinggalkan anak perempuannya dan anak laki-lakinya. Gak mengintimidasi. Karena yang paling sering memberikan intimidasi kepada anak adalah kita, para ibu. Sudah? Siap jadi Moria yang baik?
Siap? 65 tahun bukan waktu yang mudah, Moria. Dan semoga usia yang bertambah itu membuat kamu semakin paham betapa berharganya hidup kamu. Dan betapa berharganya suami yang Tuhan berikan kepada kamu. Dan anak-anak dengan semua plus minusnya. Karena Moria Mamre ini lihat lagi ke kanan dengan damai. Pahat yang dipakai Tuhan memahat kamu menjadi semakin cair dan cantik. Anak-anak kami itu juga adalah pahat yang dipakai Tuhan untuk membuat kamu menjadi wanita yang tak ada seperti kamu di dunia ini. The only one. Satu-satunya kamulah di hati anak Du dan para Mamre. Selamat ulang tahun untuk kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan ingatkan kami hari ini di ulang tahun Moria ke-65. Betapa berharganya kami ketika Tuhan menciptakan kami sebagai perempuan. Betapa berharganya rumah tangga yang sudah Tuhan bentuk di antara kami. Betapa berharganya pasangan kami dan anak-anak kami dengan semua pergumulan yang ada di dalamnya. Kristus tidak mudah menerima sebuah kebenaran bahwa sebenarnya tugas utama kami adalah mempersiapkan anak-anak kami keluar dari rumah. Dan membangun rumah tangganya kelak siap dengan setiap ujian dan tantangan serta pencobaan di luar pintu rumah di mana mereka dilahirkan dan dibesarkan. Ada hati yang pasti bergumul berat saat ini dengan hal itu, tetapi kami mau belajar tunduk pada otoritas Tuhan. Karena anak itu anak kami, tapi bukan anak kami. Mereka adalah anak-anak panahnya Tuhan, milik Tuhan yang Tuhan titipkan bagi kami. Taruhlah roh kesepakatan dalam hati kami Tuhan, suami dan istri, supaya kami senantiasa bersepakat berdoa bagi anak-anak kami, bersepakat dalam mendidik, bersepakat dalam menegur, bersepakat dalam mengatakan apa yang menjadi impian hati kami. Dan dengan demikian yang terjadi di keluarga kami adalah diskusi, sharing, bukan ultimatum harus A, harus B, harus C tanpa mau mendengarkan pendapat pasangan maupun pendapat anak-anak kami. Terima kasih Kristus Yesus. Hamba-Mu ini mundur, hamba boleh semakin kecil direndahkan, dilupakan orang pun tak mengapa. Asal Tuhan yang sudah hamba beritakan termeterai di hati yang mendengarkannya. Haleluya. Amin. Dengan sukacita mari kita dengarkan Mars Moria.
Gelar Tuhan Mars Moria, Bandung Barat. Perpulungan ipindoken tedis. Ras-ras kita ngakuken kini tekenta mandi bata ninta dage. Aku tek mandi bata Bapa sibar kuasana. Sinepa langit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhanta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda-nguda nari. Si sok kliamen. Telgar si Maria. Sing nami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus nipakukeun ku kayu persilang mate cenari kuburkeun nusur kudoni kematen petelu warikeun nggo keke bas mate nari nangkih ku surga perkundulna arah kemuhun di bata Bapa silar sibar kuasana cenari remia pagi ngranakeun singloh ras singgo mate. Aku tek man kesah sibadia, canalit sada gereja sibadia, persadan kalak sibadia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhun siasa lalap. Amin. Perpulungan banci kundul. Kundari mari rarudasi bagikan sada pujian ibas permata klasis nari.
Terpuji gelar Tuhan, ibas pujian Permata Klasis Nari. Dari masuk kita guna persembahan, kata dibata karena persembahan pengatakan bujur. O senina-seninangku, inget perkuah ate dibata simbelin, si isih kena man banta, kupindo man bandu, endeskenlah kulandu man dibata saja, selaku persembahan singgelu rikutken singena Athena. Roma 12 ayat sadaa. Ibas kita nehken persembahan ta si puji Tuhan arah kitab denden nomor 15 ayat sadaras 2. Kundari masuk kita kubas doa syafaat, teras doa persembahan iba baik kami bahasa Indonesia. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Penyertaan Tuhan pada kami semua sehingga kami boleh mengikuti ibadah minggu pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, sukacita, berkat, rezeki yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Sehingga kami boleh terus mengucap syukur dalam segala hal dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa untuk persembahan kami yang sudah kami kumpulkan saat ini. Tuhan memberkati persembahan yang kami kumpulkan ini Tuhan, supaya berkenan di hadapan Tuhan dan untuk kemajuan pelayanan di gereja kami. Tuhan boleh menambahkan berkat rezeki bagi kami dan terpuji nama Tuhan apa yang sudah kami berikan untuk Tuhan melalui persembahan kami. Terima kasih Bapa untuk pendeta kami, Pendeta Marieta Simanjuntak yang sudah memberikan firman Tuhan pada kami pada hari ini. Biarlah firman ini boleh menguatkan kami, boleh memberikan hikmat juga kepada kami, untuk kami sebagai Moria menjadi Moria yang kuat, yang takut akan Tuhan, Moria yang tangguh, Moria yang baik, dan Moria yang memuji nama Tuhan. Terima kasih untuk pendeta kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pelayanan yang dilaksanakan oleh pendeta kami dan sekeluarga. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjaga, dan Tuhan yang melindungi dimanapun pendeta kami dalam melayani. Berikan kesehatan juga untuk pendeta kami, berikan pemulihan yang luar biasa, dan berkati untuk suami, anak-anak, keluarga Tuhan untuk pendeta kami ini. Sehingga keluarga ini juga Tuhan boleh terpuji nama Tuhan, dan nama Tuhan yang boleh dipermuliakan. Kami berdoa untuk pendeta kami, Pendeta MC Tepus keluarga. Terima kasih juga untuk pelayanan pendeta kami ini juga Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memberkati pelayanan pendeta kami, berikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan yang luar biasa untuk pendeta kami. Berkati Nora dan anak-anak, biarlah keluarga pendeta kami ini juga Tuhan boleh melayani Tuhan surut dengan kehendak Tuhan dan terpuji nama Tuhan. Kami berdoa untuk semua serayan Tuhan, Pertua, Diaken, Emeritus, Nora dan Naras dan keluarga semuanya. Berkati kami semua Tuhan dalam melayani, Tuhan yang senantiasa memberikan kepada kami hikmat, kesehatan yang luar biasa, sehingga pelayanan yang kami lakukan terpuji nama Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk semua jemaat GBKP Bandung Barat yang hadir di gereja ini maupun yang tidak bisa hadir di gereja ini Tuhan berada di rumah. Kami berdoa untuk semua jemaat GBKP Bandung Barat, Tuhan berkati segala usaha pekerjaan yang kami lakukan, sehingga usaha pekerjaan kami, apapun menjadi profesi kami Tuhan, biarlah kami melakukannya surut dengan kehendak Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui usaha dan pekerjaan kami. Berikan kepada kami semua kesehatan, pemulihan yang luar biasa, sehingga kami juga boleh melaksanakan pelayanan kami, aktivitas kami surut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk semua anak-anak kami yang masih kecil, balita sampai usia dewasa. Berkati anak-anak kami semua Tuhan, jagai mereka, lindungi mereka, berkati persekolahan mereka, masa muda mereka, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan pada anak-anak kami juga kepintaran, hikmat yang luar biasa, dan masa depan mereka Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menolong. Bapa, kami berdoa untuk semua pelayanan di gereja dalam satu minggu ini, baik perpulungan Jabu-Jabu, Moria, Mamre, Saitun maupun KKR yang hari ini dilaksanakan kebaktian. Bapa, berkati pelayanan gereja kami ini Tuhan, semua berjalan dengan baik dan lancar. Ingatkan kami, ajari kami untuk kami bisa mengambil bagian dalam melakukan pelayanan gereja di tengah-tengah Runggun GBKP Bandung Barat. Sehingga apa yang kami lakukan juga Tuhan, boleh berjalan dengan baik dan lancar dan terpuji nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua yang bertugas di dalam pelayanan kebaktian hari Minggu ini, baik liturgos, baik pengantar, kolektan, persiapan pewarta, menghitung, petugas kolektan, penerima tamu, song leader, organis multimedia, kami semua Tuhan, guru-guru juga KKR yang melaksanakan kebaktian. Tuhan berkati pelayanan yang kami lakukan pada hari ini. Apa yang kami lakukan Tuhan semuanya berkenan dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa, kami berdoa untuk hari ini, acara pemilihan calon penyisipan Pertua Sektor 6 Bandung Barat untuk Bapak Arnes Tarigan dan Bapak Stefani Purba sebagai calon pada saat ini.
Tuhan berkati acara pemilihan calon penyisipan pertua ini Tuhan boleh berjalan dengan baik dan lancar. Siapapun nanti Tuhan yang terpilih, terpuji nama Tuhan dan kami bisa sama-sama melayani Tuhan di tengah-tengah gereja kami. Kami berdoa untuk kami semua yang mengambil bagian dalam memilih calon penyisipan pertua ini Tuhan, berikan kepada kami hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan sehingga kami boleh memilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk turang senina kami yang saat ini masih dalam kondisi pemulihan, pengobatan, perawatan yang dilakukan. Kami berdoa untuk Naras Justin Ketaren. Kami berdoa untuk Nyonya Egi Ginting. Kami berdoa untuk Cindy Beru Ginting. Turang sena kami yang tidak bisa kami sebutkan, yang saat ini Tuhan dalam masih kondisi perawatan, pengobatan. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang memberikan pemulihan, Tuhan memberikan kesembuhan yang luar biasa untuk turang sena kami ini. Berikan kekuatan, berikan kesabaran, dan juga berikan penghiburan pada turang sena kami ini Tuhan. Berkati proses pengobatan, perawatan yang dilakukan, agar semuanya ini Tuhan boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan dan nama Tuhan juga boleh dipermuliakan untuk kesehatan yang saat ini diterima Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang sudah memberikan persembahan pengatakan bujur, persembahan persepuluhan, persembahan bulanan, ibas pasu-pasu Tuhan ke tengah-tengah Jabu turang senena kami. Terima kasih Tuhan untuk turang senena kami yang sudah memberikan persembahan pengatakan bujurnya. Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan yang dilaksanakan dan memberikan kesehatan kepada turang senena kami. Kami berdoa untuk keluarga Diaken Bapak Nomi Tarigan, keluarga Diaken Bapak Meta Surbakti, keluarga Bapak Karin Ginting, keluarga Nande Regina Ginting, Elsa Berubangun, keluarga Nora Nande Andres Pandia, keluarga Nande Dika Purba, keluarga Nande Kevin Bangun, keluarga Diaken Emeritus Bapak Lista Ginting, keluarga Diaken Bapak Karina Depari, Prama Tarigan Hendra Ginting, Sinta Afi Karin Ginting, dan turang senana kami yang sudah pelunasan persembahan kerja Rani, pemberian kolekte untuk Alpha, Omega, dan kebaktian Minggu. Tuhan berkati turang senana kami ini di dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati segala usaha pekerjaan mereka dan Tuhan boleh menambahkan berkat rezeki. Kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun pada minggu ini maupun ulang tahun Perjabun. Kami berdoa untuk Hans Aldo Siva Tarigan, Kita Beru Ginting, Nora Nande Margareta Ginting, Bapak Angelica, Nande Roy Manorung, Nande Melvin Sitepu, Bapak Tessa Sebayang, Nande Resa, Emia Rosta Brus Bayang, dan ultah Perjabun keluarga pertua Bapak Febrianti Barus. Tuhan berkati turang senana kami dalam berulang tahun. Tuhan boleh memberikan umur yang panjang, kesehatan, sukacita, berkat rezeki yang berasal dari Tuhan. Bapak, setelah kebaktian ini juga Moria Runggun Bandung Barat akan melaksanakan perayaan ulang tahun Moria ke El Sadai. Tuhan berkati perjalanan kami nanti, Tuhan antarkan sampai tempat tujuan dalam keadaan selamat dan acara di sana semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Inilah doa kami, ampuni dosa kami yang telah kami perbuat, mau pikiran kami, perbuatan kami, tingkah laku kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perpulungan ipindoken tedis. Perpadanan man di bata, muat bagin kita ibas, Moria mamre ras permata. Moria idilo di bata, jadi nande si pentar, ingan tertande man isi jabu. Tetap ukur ko Tuhan, makaikan pentari singgoy berikan man bangku. Gelada isi jabungku kelang atendu ibas diringku. Ergaken dingen totokenlah nande i tengah-tengah jabundu, maka ngasup ia jadi nande ingan tertande. Si tatang-tatanglah kam ibas jabu, maka dame gelundu, erguna megelundu ibas gereja ras masyarakat. Dan kami Tuhan geluh si tatang-tatangan ibas jabu, gelar idadoni enda, maka kami matang jabu kami. Amin.
Guna petugui perpadenta maka raduras kita rende ibas kitab denden 170 sada ayat sadaras telu. Gelar Tuhan Yesus Kristus lisesi rasa lala. Gelar Yesus mabadame keriahan si tetap. Pemasun masun alin mankrina manusia. Idilona kita krina kubas kesenangane. Yesus ersinalsa mansitek tergerjapkan. Gelar Yesus Bapa terang nuduh dalin si senang. Pemasun masun alin mankrina manusia. Ilona kita krina kubas kesenangane. Mari ras-ras kita ertoto si belaleskan pertoton Tuhan ninta dage. O Bapa kami sini surga, gelarndu ibebadiamin, relamin kinrajandu, sehlamin beratandu ibas doni enda bagini sini surga. Berikan mana kami nakan cukup ibas warisenda enda. Alami salah kami, bagini alami kami salah kala kempa kami. Olamin kami ibaba kam ukubas percuban. Tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kam kap simada kini rajan. Ras kuasa, ras kemuliaan sindengkah-dengkahna. Amin. Tetaplah kam geluh ibas kegelukan singgo ipelimbarui dibata mangka ngasup jadi nandesi penter i tengah-tengah jabu. Gereja ras masyarakat digan isi jabu notoken ras ngegargai muria. Dalankenlah i pengasupna kam alu pasu-pasuna. Tibata sumbul kemalaman ate gelah si cukupi keperlundu. Guna dalankan si sentudu ras peratena. Janah dibatalah erdahin ibas kam arah Yesus Kristus gelah kam ngelakukan singena atena. Man Kristuslah kemuliaan serasa lalap. Amin. Mari masuk kita kubas paksa tenang si benakan. Amin. Selamat hari Minggu menjuah-juah man banta kerina. Cek ya, bujur
Jadi harapan kami wandebe kita kutero sekali nari pindoken kami kundul kita krina si banci kam milih emakap anggota GBKP Runggun Bandung Barat. Harapan kami kundul kita krina singgo ingawanken singgo tercatat bas GBKP Bandung Barat. Mari kundul kita lebih kentisik galasi benaken pemilihan pertua sektor 6. Artima kita kentisik sangana isikapkan panitia karena peralatan ta makana tenang kita kentisik bujur. Sentabi sambil ibagikan sambil isikapkan. Jadi sada ngawan perpulungan sada kertas sorana. Sada ngawan perpulungan sada kertas sorana. Andila kerilit pulpendu. Endai sikap kami andi engkau kariseh krina, maka jelaskan kami cara pemilihannya. Sentabi mankam kekelengan kami si teroh si berhak milih si darat, mari masuk kita lebih. Jadi andinggo seh krina andi lengah sebas kam kertas sora si berhak kam angkat tandu silaba bandu bolpendu pe angkat tandu gelah bagikan pertuan ta bapa deren. Bolpen ta ulah kari baba ke rumah talit ka pagi pemilihan tahun depan. Engko menggodat kita krina Bapak J, polpoin Bapak J. Banci kangkam kari bagi-bagi ku teman sebelah du ya, bolpoinnya ya. Ngo, gelah jelaskan kami. Sebab Moria potong kue tena nina. Jadi sambil kami nikapkan Moria endela bondekah jelaskan kami man bantah kertas sora enda si perdiateken i contreng du tanda checklist tanda benar bas kotak singgo tersedia asa bancina maka gampang teridah maka gampang kari teridah
I contreng du bas nomorna. I contreng du bas nomorna. Nomor sada sentabi gelari kami Mama Adventus Tarigan. Nomor 2 abang kami Dermawan Purba. Contreng du bas nomorna ula di luar kota. Sekali nari. Contreng du bas nomorna ula luar kota. Nomor sada entah nomor 2. Lid penungkunan jelas ya. Mari sebelum si pilih hertoto kita lebih. Mari ras kita hertoto tenang kita kentisik. Oh Tuhan simada gereja reh kami ngadap man bandu ibasate kami guna ngelitkan pertua ibas sektor 6 ibas wariendo Tuhan ipilih kami ibas si enggo iajukan ibas sektor nari pasu-pasukan pemikiran kami pasu-pasukan pusuh perhatian kami gelah banci ipilih kami sentudu ras perhatian Tuhan ibinakan kami pemilih nenda ibas gelar Tuhan Yesus reh kami ngadap man bandu amin. Jadi ipilih ndu lungkari ipilih ndu langsung tutup bagenda ipandu kam kari ku lebe naroh kenca. Jadi andinggo aku mandu saya andinggo contreng du man kamu ria paling kanan lebe mulai bangku permena mari ku tarohkan ku lebe man kam sebelah kiriku moria mamre sebelah arah tarohkan ku lebe ya masukkan saja lipat 2 si tengah kam sabar lebe ya bujur Sindai pinjam du ballpoint taruhkan saja ku lebih sekalian labo dali. Silenga dat ballpoint ngatakam. Makana benakan si tengah nomor sada bangku sada kamu ku lebe-lebe ngantri maka ulah latih bangku pemenang si tengah mamak mentari cinder cap Ocho. Untuk mengisi kekosongan BBMR panitia sigap makanya masuk ke Indonesia. Ngo kam krina taruhkan ku lebe. Makana sambil kari nikapkan sienda panitia
sebelum hitung kita akan lihat kam acara Moria, andilah keli acara andu, ras kita ngitung sajenda. Makanya persilakan kami manbandu Moria guna ngumputi ulang tahun. Bujur. Menjajua man banta kerina ipindokan kami man kita kerina pengurus Moria Runggun pelupenda kita man kam Moria si idarat mari kubas kita kelah siban lebih acara tiup lilin nande relin tadi mana? Selamat ulang tahun. Mankam kerina pengurus Moria Runggun, mari kulebe kita. Ipindokan kami kerina kita tedis. Kerina kita tedis Moria Mamre Permata. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun. Sekali lagi. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Moria, Tuhan memberkati. Mamrenya aja yang nyanyi. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun Moria, Tuhan berkati. Sekali lagi, satu iya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Moria. Tuhan memberkati. Oke, ipindokan kami mankam pendeta kulebekam ketua lembaga Mamre kulebekam, ketua Saitun, ketua lembaga-lembaga ipindokan kami kulebekam. BPMR kami pindokan kami kulebekam. Oke. Ya. Ada yang bisa jadi. Oke. Panjang umurnya, panjang umurnya. Lagu itu ya, nak.
Ras-ras kita rendah ya. Ras-ras kita rendah ya. Panjang umurnya serta mulia, serta panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya. Sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Are. Tes, tes. Untuk kuenya untuk siapa dulu? Pertama kita kasih kue kita untuk Pendeta Marieta. Tepuk tangan. Selanjutnya untuk BPMR kita, Rungkun Bandung Barat. Untuk lansia. Untuk ketua Mamre, untuk Mamre kita. Terima kasih atas pujiannya. Permata kita, untuk Permata. Ada yang mewakili Permata? Ayo Esi. Ya, ya, ya. Ya, ya. Untuk KKR, guru KKR.
kasih semuanya. Terakhir untuk ketua Moria kita. Kue untuk ketua Moria kita. Dan yang terakhir untuk semua kita Moria, ini kue kita. Hore! Datang wakil-wakil per sektor ya, biar diambil rotinya. Cek, ya. Jadi si buka kertas kotak suara man bandu piga-piga pertua kami resdiakan hitung dulu lebih piga kertas sorata kalau sebelum si bacakan. Pedarat lebih kerina si hitung 10 ya ban gelah gampang. Buka saja ya maka langsung buka ya hitung 10 ban kadihna galasitah jumlahna. Kami mindo maaf man runggun perban lead acara Moria I El Sadai, maka latimai kami hasil penghitungan suara. Latimai kami hasil penghitungan suara perban lead acara kami. Man kita Moria, gobanci kita arsikap, gelah berkat kita ku El Sadai bujur. Ya, selamat jalan Moria. Meriah-riah kamjah sehat-sehat kari mulih. Tuan si masu-masu.
Ente lebay. Hah? Ya, siban kalkulasi perhitungan suara sehingga pilih kita. Jumlah suara 143 suara. Ya, kamu sikap nasional. Engkau? Ya. Ya. Nomor 1. Oi, jena. Oi, jena sana. Lang, nama nomor 1, nama nomor 2, galah gampang. Ya. Nomor 1. Ya. Oke. Nomor 1. Ya, engkau? Itu 1. Bapak Ernest. Surat kedua, kertas kedua, nomor 2. Bapak Stefani. Nah, nomor aja ya. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1. Goromawi. Ya. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Golput. Nah. Golput. Tadi kan? Hai, golput. Abstain 1. Bang. Bingungnya. Oke. Lanjut suara nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. 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 Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1.
Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. 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 Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. Lanjut. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. Abstain. Abstain, saksi. Abstain. Abstain. Lanjut. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Oh, ini sebetulnya. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1.
Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Lanjut. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. 10 terakhir. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Terakhir, nomor 2. Ya, mari yang gomaci berangkat ku sadai. Ya, man bantu sektor 3 ini, sektor 5 mai. Sektor 5 mai. Laban na 10 para may sana